Halo, shalom buat kita semua. Sehat semua kan teman-teman? Kembali bersama saya Putra Hutauruk Official Motovlog. Oke, kali ini aku baru pulang kerja dan menuju ke kantor istriku karena mau jemput dia dan jemput anakku juga. Kami ada rencana mau perbaikin handphone ke Plaza Millennium. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and Kali ini confusing. aku akan sedikit berbagi atau sharing tentang motovlogger merekam kejadian di atas motor. Walaupun ini subscriber atau viewersku masih tergolong kecil, tapi ini ya apa salahnya saling sharing, saling bertukar ilmu. Kalau teman-teman yang mau menanggapi video kini saling berbagi, silakan ditulis di komen bawah. Itu akan menjadi masukan buat aku untuk lebih kreatif lagi dalam membuat konten motovlog. Jadi aku juga udah lihat-lihat di YouTube tentang motovlogger besar, dimana mereka mengatakan yang penting konten motovlog itu adalah konten yang direkam atau merekam momen atau kejadian di atas motor yang berjalan. Gitu. Bisa juga bisa juga motor atau tentang modifikasi atau tentang motor. Itu menurut saya bisa juga dijadikan sebagai konten motovlog. Tapi itu menurut saya ya loh. Itu menurut saya ya. Ya kalau teman-teman berpendapat lain atau ada argumen lain, ya bebas-bebas aja, sah-sah aja. Karena menurut saya konten motovlog ini adalah tidak ada standar atau tidak ada tidak ada standar yang mengharuskan seperti ini, seperti itu gitu. Sekreatif mungkin begitu, tapi ya saya hanya bisa berbagi teman-teman. Mohon maaf kalau masih menurut kalian saya salah, karena ya kembali seperti saya bilang pertama tadi, subscriber saya juga masih ratusan dan viewer saya juga masih ratusan, tapi itu tidak menghalangi saya untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman bikers yang ingin menjadi seorang motovlogger juga. Yang pertama itu diperlukan yang pasti
Pasti yang pertama, kita punya motor jenis apapun itu bebas teman-teman. Tidak harus di motor sport, motor bebek, atau motor touring, motor gede, semuanya bebas. Mau motor kecil, mau motor besar sama aja. Yang penting kita merekam di atas motor. Gitu. Yang kedua, sudah pasti kamera. Kamera itu salah satu alat yang harus dimiliki seorang motovlogger. Ribut banget ini ambulan. Oh, tapi nggak apa-apa teman-teman. Mungkin dia lagi urgent mau menjemput pasien atau apa ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya tadi itu adalah kamera. Karena kalau tidak ada kamera ya jelas dia bisa merekam. Merek kameranya juga bebas. Mau kamera action cam, kamera handphone, bebas teman-teman. Yang penting kita bisa merekam momen atau merekam kejadian di atas motor. Tapi kalau saya sarankan, kalau tidak ada juga tidak apa-apa menggunakan kamera handphone. Cara pengoperasian kamera handphonenya ya kalian letak entah di sini atau di dada. Di dada kan ada itu apa namanya, semacam tas-tas gitu ya, kalau nggak salah yang bisa meletakkan handphone. Kalau yang saya pakai ini saya letakkan di helm. Itu kamera action GoPro Hero Plus gitu. Setelah itu yang pasti helm merupakan salah satu syarat dalam berkendara sepeda motor, karena itu salah satu apa namanya keselamatan buat kita sendiri. Terus sarung tangan seperti biasa, jaket, sepatu, itu faktor-faktor pendukung untuk kita membuat motovlog dan keselamatan kita juga sih sebenarnya. Bukan hanya karena kita buat konten motovlog, kita melengkapi diri kita, tapi juga untuk keselamatan kita juga gitu. Yang ketiga, topik yang akan kita bahas sewaktu kita merekam atau waktu kita merekam di atas motor. Topik yang kita bahas itu apa? Seperti yang saya saat ini itu saya membahas tentang topik untuk menjadi seorang motovlogger pemula, untuk menjadi seorang motovlog pemula gitulah. Apa-apa yang diperlukan, apa-apa yang dilakukan gitu. Jadi di dalam pembahasan itu kita akan memulai dengan satu pembukaan. Oke, yang seperti saya ucapkan di awal video tadi itu adalah pembukaan. Yang kedua adalah isi materi dari topik kita yang akan bahas. Contohnya tentang apa gitu. Bebas teman-teman. Topik pembahasan seorang motovlogger itu bebas. Tapi kalau bisa tentang ya seputaran motovlogger, motor, ya tentang seputaran itulah teman-teman, kalau menurut saya. Yang ketiga, setelah kita menyampaikan topik atau materi video yang akan kita bahas, yang ketiga itu adalah penutup. Kita bisa memberi saran atau memberi masukan kepada teman-teman. Misalkan kita merekam momen-momen pelanggaran lalu lintas, kita membahas tentang itu. Nah, di penutup kita mengedukasi, memberi masukan untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas yang kita rekam tadi. Jadi sebenarnya untuk edukasi juga sih sebenarnya teman-teman. Itu. Nah, setelah penutup
kita masuk ke namanya dapur produksi. Jadi hasil video kita tadi yang kita rekam itu kita proses edit, kita tambahkan thumbnail, kita edit, kita potong di dalam timeline, di dalam aplikasi editing kita, untuk memudahkan penonton memperoleh informasi dari konten kita tersebut gitu. Editingnya nggak usah yang lebay-lebay teman-teman. Cukup nambahkan nambahkan thumbnail, opening, closing, dan tambahkanlah sedikit penjelasan di dalam video gitu. Itu sih yang menurut aku yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang motovlogger. Jadi itu juga sudah aku lakukan, tapi ya kita hanya bisa berdoa teman-teman, supaya apa yang kita share di video, apa yang kita bagi di video itu bisa bermanfaat bagi orang, atau bermanfaat bagi penonton kita, viewers kita, subscriber kita. Saya juga sudah melakukan hal tersebut, namun ya viewer saya masih segitu saja, subscriber juga masih segitu saja. Ya hanya bisa berdoa supaya channel kita bisa makin besar dan makin sukses. Mungkin ada juga ya teman-teman yang menyaksikan video saya ini memiliki pengalaman atau momen-momen yang seperti saya alami sekarang ini, dimana kontennya, channelnya susah berkembang. Dan kita tetap semangat teman-teman, jangan menyerah. Kita pasti bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan bisa dimonetisasi oleh pihak YouTube. Gitu, semangat dan juga tetap berusaha, sekalipun kadang rasa kecewa, rasa gagal, ya saya rasakan juga. Sama-sama kita berjuang, saling mendukung, mensupport supaya kita sama-sama sukses gitu. Oke, nggak terasa aku sekarang ada di jalan apa ini ya? Ini jalan Gagak Hitam atau apa ya? Apa? Ngumban Surbakti, di jalan Ngumban Surbakti. Nah ini nih yang selalu saya bilang, lawan arah ini luar biasa, ini terlalu sering di sini. Makanya untuk teman-teman yang melintas di sini, jangan deh melintas di sini, karena ini sangat sangat merugikan. Lawan arah seperti yang dilakukan pengendara tadi itu, contoh ini teman-teman, sangat merugikan baik diri sendiri maupun bagi pengendara lain. Mohon sama-sama untuk menjaga keselamatan. Itu Medan nih bos. Kalau orang bilang seperti itu, Medan nih bos. Ya Medan nggak gitu-gitu amat kali. Gitu. Oke teman-teman, semoga video aku kali ini, konten aku kali ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi penyemangat buat kita semua, saling support dengan cara like, comment, dan subscribe channel ini, biar channel aku ini makin berkembang dan makin bisa memberikan edukasi kepada penonton-penonton sekalian. Sekalipun aku masih pemula, tapi aku yakin
Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Apa yang sedang kita usahakan, apa yang lagi kita kerjakan dan niatkan, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Semangat teman-teman, buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan tercabul. Apa yang kita inginkan di channel YouTube kita bisa bisa terkabul sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Kita agak potong-potong jalan sedikit ya karena kita akan belok kanan, tapi tadi saya ngambil dari sebelah kiri. Nah ini terkadang aku juga bingung kok pas buat konten membahas tentang apa, membahas materi apa. Terkadang aku juga buntu, dan sekarang ini juga gitu kok. Tapi belajar dari motovlogger besar, sebelum konten kita harus sudah memikirkan atau menuliskan materi apa yang akan kita bahas sewaktu kita merekam versi motor. Apa yang kita bahas, apa yang akan kita sampaikan, seperti itu. Oke teman-teman, tetap semangat, sehat terus. Terima kasih buat orang-orang baik yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan kita semua sukses dan apa yang kita inginkan semuanya dapat tercapai. Oke, see you di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel Putra Hutoruk Official, supaya channel ini dan kalian bisa mendapatkan notifikasi apabila aku mengupload video-video terbaru. Oke teman-teman, thank you. Selamat